penetapan biaya pesanan pekerja, arus biaya, dan pelaporan eksternal. Tujuan pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran 1, memahami aliran biaya dalam sistem penempatan biaya pesanan dan menyiapkan entry jurnal yang sesuai untuk mencatat biaya. Tujuan pembelajaran 2, menggunakan POV account untuk menunjukkan aliran biaya dalam sistem penetapan biaya pesanan. Aliran biaya. Definisi utama, bahan baku termasuk bahan apapun yang masuk ke produk akhir, bekerja dalam proses terdiri dari unit produk yang baru selesai, sebagian, dan memerlukan bekerja lebih lanjut sebelum siap dijual kepada pelanggan. Barang jadi terdiri dari unit produk jadi yang belum dijual kepada pelanggan. Harga pokok produksi termasuk biaya produksi yang terkait dengan harga jadi selama periode tersebut. Penetapan biaya pesanan. Aliran biaya. Untuk mengilustrasikan arus biaya dalam sistem penetapan biaya pesanan, kami akan mencatat Ruger. Transaksi komparasi bulan April. Ruger merupakan penghasil emas dan perak, medali peringatan, dan hanya berhasil pada 2 pekerjaan di bulan April. Pekerjaan A mencetak khusus 1000 medali emas untuk memperingati penemuan film, dimulai pada bulan Mei dan selesai pada bulan April. Pada tanggal 31 April, pekerja A telah dibebankan biaya produksi sebesar $30.000 yang sesuai dengan saldo barang dalam proses Ruger pada tanggal 1 April sebesar $30.000. Pembelian bahan baku di account. Pembelian bahan baku dalam bentuk di account. Yang pertama, bahan baku, pembelian bahan. Yang kedua, material langsung masuk kepada bahan dalam proses. Dan yang ketiga, bahan tidak langsung masuk ke dalam biaya overhead. Jurnal pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dalam bentuk entry jurnal. Pada tanggal 1 April, Ruger Corporation mempunyai bahan mentah senilai $7.000. Selama bulan tersebut, perusahaan membeli bahan mentah tambahan sebesar $60.000 secara kredit. Jurnalnya, pada sisi debit terdapat bahan baku senilai $60.000 dan pada sisi kredit terdapat hutang sebesar $60.000. Penerbitan materi langsung dan tidak langsung selama bulan April, formulir permintaan bahan siap untuk mengesahkan penarikan bahan mentah senilai $52.000 dari gudang untuk digunakan dalam produksi. Bahan baku ini mencakup bahan langsung senilai $50.000 dan bahan tidak langsung senilai $2.000. Entry mencatat penerbitan bahan ke Departemen Produksi. Jurnalnya, pada sisi debit terdapat barang dalam proses senilai $50.000 dan overhead manufaktur sebesar $2.000. Dan pada sisi kredit terdapat bahan baku senilai $52.000. Pencatatan biaya tenaga kerja pada T-account. Pada jurnal hutang gaji dan upah, di sisi kredit terdapat akun biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Akun biaya tenaga kerja langsung dicatat pada sisi debit dalam jurnal barang dalam proses, dalam kurung, lembar biaya pekerjaan. Dan akun biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat pada sisi debit dalam jurnal manufacturing overhead atau biaya overhead manufaktur. Pencatatan biaya tenaga kerja, entry jurnal. Pada bulan April, karyawan tersebut mempunyai tiket waktu yang memberikan ringkasan aktivitas setiap karyawan sepanjang hari, termasuk $60.000 yang dicatat untuk tenaga kerja langsung dan $15.000 untuk tenaga kerja tidak langsung. Entry berikut merangkum biaya-biaya ini. Pada sisi debit terdapat barang dalam proses sebesar $60.000, biaya overhead manufaktur sebesar $15.000, dan pada sisi kredit terdapat hutang gaji dan upah sebesar $75.000. Mencatat biaya overhead manufaktur aktual. Asumsikan Ruger Corporation mengeluarkan biaya pabrik umum berikut selama bulan April. 1. Utilitas sebesar $21.000. 2. Sewa peralatan pabrik sebesar $16.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik lain-lain sebesar $3.000. Jurnalnya yaitu hutang usaha manufaktur $40.000 berada di posisi debit terhadap overhead manufaktur berada di posisi kredit $40.000. Rekening lain seperti tunai juga dapat dikreditkan.
Selanjutnya, menerapkan biaya overhead manufaktur pada pekerjaan dalam proses. Asumsikan tarif overhead Ruger Corporation yang telah ditentukan sebelumnya adalah $6 per jam mesin. Asumsikan juga bahwa selama bulan April 10.000 jam mesin dikerjakan pada pekerjaan A dan 5.000 jam mesin dikerjakan pada pekerjaan B. Total 15.000 jam mesin. Dengan demikian, biaya overhead sebesar $90.000, yaitu $6 per jam mesin dikali 15 jam mesin sama dengan $90.000 akan diterapkan pada barang dalam proses. Entry berikut mencatat penerapan overhead manufaktur untuk pekerjaan dalam proses. Jurnalnya yaitu bekerja dalam proses berada di posisi debit 90.000 dan overhead manufaktur berada di posisi kredit 90.000. Selanjutnya, akuntansi non-manufaktur biaya. Biaya non-manufaktur tidak dibebankan pada masing-masing pekerjaan, melainkan dibebankan pada periode terjadinya. Contohnya, 1. Beban gaji karyawan yang bekerja dalam kapasitas pemasaran, penjualan, atau administrasi dibebankan pada periode terjadinya. Yang kedua, biaya periklanan dibebankan pada periode terjadinya. Biaya non-manufaktur, Ruger Corporation mengeluarkan biaya penjualan dan gaji administrasi sebesar $30.000 selama bulan April. Entry berikut merangkum aktual gaji tersebut. Beban gaji berada di posisi debit 30.000, terhadap hutang gaji dan upah berada di posisi kredit 30.000. Penyusutan peralatan kantor selama bulan April adalah $7.000. Entry-nya adalah sebagai berikut. Beban penyusutan berada di posisi debit 7.000, terhadap akumulasi penyusutan berada di posisi kredit 7.000. Memindahkan pekerjaan yang selesai dari barang dalam proses ke barang jadi. Pekerjaan A selesai pada bulan April dan pekerjaan B belum selesai pada akhir bulan. Jadi, ayat jurnal berikut memindahkan biaya pekerjaan A dari barang dalam proses ke barang jadi. Jurnalnya yaitu barang jadi berada di posisi debit 158.000 terhadap bekerja dalam proses berada di posisi kredit 158.000. Selanjutnya ada memindahkan barang jadi ke barang terjual, yaitu entry. Untuk Ruger Corporation, kami berasumsi 750 dari 1.000 medali emas di pekerjaan A telah dikirim ke pelanggan pada akhir bulan dengan total pendapatan penjualan sebesar $225. Karena 1.000 unit diproduksi dan total biaya pekerjaan dari lembar biaya pekerjaan adalah $158. Biaya produk per unit adalah $158. Entry terjual berikut akan mencatat penjualan atau semua penjualan dicatat seperti yang ada di bawah PPT itu ya. Selanjutnya yaitu ada jadwal harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Jadwal berisi 3 jenis biaya: material langsung, tenaga kerja langsung, overhead produksi. Jadwal menghitung biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam produksi serta jumlah biaya overhead pabrik terapan untuk produksi. Biaya produksi yang terkait dengan barang jadi selama periode. Selanjutnya yaitu ada arus biaya produk bagian. Yang pertama, pembelian bahan baku yang dilakukan selama periode tersebut ditambahkan ke persediaan bahan baku awal. Persediaan bahan mentah akhir dikurangi untuk sampai pada bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, saat barang dikeluarkan dari persediaan bahan mentah dan dimasukkan ke dalam proses produksi, barang tersebut disebut material langsung. Yang ketiga, bahan baku. Persediaan bahan mentah awal plus bahan mentah yang dibeli sama dengan bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Selanjutnya, ada arus biaya produksi bagian 1. Bahan mentah tersedia untuk digunakan dalam produksi. Persediaan bahan baku akhir sama dengan bahan baku yang digunakan dalam produksi.
Biaya produksi. Bahan baku yang digunakan dalam produksi yaitu material langsung. Arus biaya produk bagian 2. Tenaga kerja langsung yang digunakan dalam produksi dan biaya overhead pabrik yang diterapkan pada produksi ditambahkan ke bahan langsung yang akan dihasilkan total biaya produksi. Biaya produksi yaitu bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik yang diterapkan sama dengan total biaya produksi. Arus biaya produk bagian 3. Total biaya produksi ditambahkan ke barang dalam proses awal untuk diperoleh total pekerjaan dalam proses. Bekerja dalam proses, yaitu persediaan awal barang dalam proses, ditambah total biaya produksi sama dengan total pekerjaan dalam proses untuk periode tersebut. Arus biaya produk bagian 4. Persediaan akhir barang dalam proses dikurangkan dari total barang dalam proses untuk periode yang akan datang, harga pokok produksi. Total barang dalam proses untuk periode tersebut dikurangi persediaan barang dalam proses akhir sama dengan harga pokok produksi. Arus biaya produk bagian 5. Harga pokok produksi ditambahkan ke persediaan barang jadi untuk mendapatkan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Persediaan barang jadi akhir dikurangkan dari angka ini untuk diperoleh harga pokok penjualan barang jadi. Persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi sama dengan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Harga pokok barang tersebut untuk dijual dikurangi persediaan barang jadi akhir sama dengan harga pokok penjualan. Perbedaan biaya overhead. Perbedaan biaya overhead yang diterapkan pada barang dalam proses dan biaya overhead sebenarnya pada suatu periode disebut sebagai overhead yang diterapkan terlalu rendah atau terlalu diterapkan. Overhead yang diterapkan terlalu rendah ketika jumlah overhead yang diterapkan pada pekerjaan selama periode tersebut dengan menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan adalah kurang dari jumlah total biaya overhead yang sebenarnya dikeluarkan selama periode tersebut. Overhead yang diterapkan secara berlebihan. Ketika jumlah overhead yang diterapkan pada pekerjaan selama periode menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya adalah lebih besar dari jumlah total biaya overhead yang sebenarnya dikeluarkan selama periode tersebut. Penetapan overhead. PIRCO biaya overhead yang sebenarnya untuk tahun itu adalah $650.000 dengan total 170.000 jam kerja langsung yang dikerjakan pada pekerjaan. Tarif overhead PIRCO yang telah ditentukan sebelumnya adalah $4 per jam tenaga kerja langsung. Overhead diterapkan selama periode tersebut, yaitu biaya overhead yang diterapkan sama dengan POHR dikali jam kerja langsung aktual. Overhead yang diterapkan sama dengan $4 per DLH dikali 170.000 DLH sama dengan $680.000. Disposisi overhead yang diterapkan secara berlebihan dan kekurangannya. Menghitung alokasi overhead yang diterapkan terlalu rendah atau berlebihan antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Anggaplah biaya overhead yang dikenakan pada pekerjaan akhir dalam persediaan proses, persediaan barang jadi akhir, dan harga pokok penjualan masing-masing adalah $68.000, $204.000, dan $408.000 atau nilai total akun sama dengan $680.000. Disposisi overhead yang diterapkan secara berlebihan dan kurangnya. Dalam hal ini, persentase alokasi untuk barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok adalah yaitu biaya overhead dibagi dengan nilai total akun. Jadi nilai total akun di sini yaitu 680.000. Jadi persediaan WIP akhir yaitu 68.000 dibagi 680.000 yang hasilnya yaitu 10%. Persediaan barang jadi akhir 204.000 dibagi dengan 680.000 yaitu nilai total akun sama dengan 30%. Harga pokok penjualan 408.000 dibagi dengan 680.000 hasilnya 60%. Selanjutnya yaitu alokasi overhead yang dibebankan secara berlebihan sebesar 30.000 adalah bekerja dalam proses, jumlahnya yaitu 68.000. Persentase dari total 10%, alokasi 30.000. Jadi 10% dikali alokasi 30.000 yang hasilnya 3.000. Dan begitu pun seterusnya. Barang jadi 204.000. Persentase dari total 30%. Alokasinya yaitu 9.000. Harga pokok penjualan 408.000.
persentase dari total 60%, alokasi 18.000, totalnya yaitu 680.000, persentase total 100%, alokasi 30.000. Selanjutnya yaitu jurnal, yaitu sebagai berikut. Overhead manufaktur ada di posisi debit, yaitu 30.000. Bekerja di inventarisasi proses berada di posisi kredit, yaitu 3.000. Persediaan barang jadi di posisi kredit, yaitu 9.000. Harga pokok penjualan 18.000 di posisi kredit. Selanjutnya yaitu ringkasannya. Ada dua metode untuk membuang biaya overhead yang dibebankan terlalu rendah dan dibebankan secara berlebihan. Satu yaitu dekat dengan harga pokok penjualan. Dua yaitu alokasikan antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Metode terakhir ini dianggap lebih akurat namun lebih rumit untuk dihitung. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.